Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun secara daring atau online dalam mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai hubungan masyarakat dan juga teori komunikasi. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai pengertian hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dengan masyarakat. Humas dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar antara satu organisasi dengan semua halayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang selanjutnya ialah fungsi hubungan masyarakat. Fungsi hubungan masyarakat itu yang pertama sebagai penyambung informasi kepada publik atau khalayak. Yang kedua adalah melaksanakan persuasi kepada publik dalam mencapai sebuah tujuan bersama. Dan yang ketiga adalah untuk mempersatukan sikap dan perilaku lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan yang ada di masyarakat. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan, prinsip, dan tugas dari hubungan masyarakat atau lebih biasa dikenal dengan humas. Yang pertama ada tujuan hubungan masyarakat, itu antara lain yang pertama meningkatkan partisipasi, dukungan, dan bantuan secara nyata dari masyarakat itu sendiri, baik itu dalam bentuk tenaga, sarana, ataupun dana, untuk memudahkan terlaksananya tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, membuat hubungan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program tersebut. Yang ketiga, menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dan yang tujuan keempat, menegakkan dan mengembangkan citra yang menguntungkan untuk organisasi kepada para pemimpin atau stakeholder. Selanjutnya, mengenai prinsip hubungan masyarakat. Yang pertama, hubungan masyarakat bekerja dengan dasar fakta, bukan fiksi. Yang kedua, hubungan masyarakat adalah suatu perihal sosial, bukan hal individu atau personal. Yang ketiga, hubungan masyarakat wajib merealisasikan program usaha dalam mencari dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan program tersebut. Yang keempat, humas dilarang menipu atau membohongi media massa. Yang kelima, humas harus bisa menjadi komunikator yang berguna dalam artian yang benar. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas hubungan masyarakat. Nah, tugas hubungan masyarakat itu yang pertama, membagikan secara luas informasi perihal suatu gagasan supaya maksud dan tujuan itu bisa tersampaikan dengan benar. Yang kedua, menyiapkan bahan yang terkini tentang sesuatu yang hendak dikomunikasikan pemimpin kepada masyarakat atau pihak luar tertentu. Yang ketiga, menyerahkan informasi yang jelas yang telah disampaikan administrator atau pemimpin kepada masyarakat atau pihak yang terhubung. Dan yang keempat, membuat susunan dan menjadikan berkembang rencananya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang diberikan kepada administrator atau pemimpin untuk memperoleh persetujuan. Teori komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk suatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi teori akan ada pembinaan bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. 5 macam teori komunikasi. Yang pertama, teori komunikasi behaviorisme. Teori yang dicetuskan oleh John B. Watson ini mencakup semua perilaku, termasuk respons terhadap suatu stimulus, artinya bahwa ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika seseorang menerima stimulus, maka dapat diprediksi untuk respon dari orang tersebut. Yang kedua, teori komunikasi Laswell. Laswell mengemukakan model teori komunikasinya, yakni who, siapa, says what, berbicara apa, in which channel, dengan media apa, to whom, dengan siapa, lalu with that effect, dengan efek apa. Yang ketiga, teori informatif. Ialah salah satu bentuk
teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Keempat, teori komunikasi humanisme. McNeil dalam teorinya lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama, dengan harapan masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Yang kelima, teori agenda setting, bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi publik atau masyarakat dan menganggap peristiwa tersebut penting. Jadi apa yang dianggap oleh media itu penting, maka hal tersebut juga penting bagi masyarakat. Berarti dalam hal ini media memiliki efek yang sangat kuat.